Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita meminta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolong berikan pengertian kepada kami, supaya kami boleh melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah tentang berdoa. Berdoa. Anak-anak, apa itu artinya berdoa? Berdoa artinya berbicara dengan Tuhan. Wah, berbicara dengan Tuhan. Siapa yang sudah pernah berbicara dengan Tuhan? Semua anak-anak sudah berdoa, ya kan? Berarti anak-anak dan Bang Christian sudah pernah berbicara dengan Tuhan. Anak-anak, berbicara dengan Tuhan atau berdoa, apakah sulit atau mudah? Wah, mudah. Nah, kita lihat dari firman Tuhan, apakah benar mudah? Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan kepada kita seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Anak-anak, semua orang, adik-adik dan Bang Christian adalah orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya anak-anak dan Bang Christian sudah terpisah dari Allah. Kita orang berdosa, Allah yang tidak berdosa. Tidak mungkin kita bisa bersatu dengan Tuhan. Itu sebabnya berdoa itu sulit. Nabi Yesaya pernah mengatakan kepada bangsa Israel waktu itu. Dia mengatakan seperti ini di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Perhatikan baik-baik. Ini juga buat adik-adik dan buat Bang Christian. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Anak-anak, Tuhan punya telinga yang sangat tajam. Dia bisa mendengar seruan doa siapapun, tetapi Tuhan tidak berkenan mendengar doa orang-orang yang berdosa. Adik-adik, kamu dan saya adalah orang yang berbuat dosa. Adik-adik suka berbohong, ya kan? Atau kadang adik-adik melawan sama mama, tidak mau taat sama mama. Ketika disuruh ibadah online, adik-adik malas-malasan. Maka itu adalah ketidaktaatan, dan adik-adik adalah orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa, jangankan doanya, perbuatan baiknya pun bagi Tuhan merupakan seperti kain kotor yang sangat kotor, tidak berharga di hadapan Tuhan. Adik-adik, sekalipun seperti itu, kita bersyukur. Bersyukur karena apa? Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih. Ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan kita.
untuk menyelesaikan segala dosa-dosa dan kesalahan manusia. Dengan cara apa? Dengan cara dia mati di kayu salib. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan seperti ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Adik-adik, kita itu adalah orang yang berdosa, tetapi Tuhan Yesus mau memikul segala dosa kita di kayu salib, sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh dihapus segala dosanya. Setelah dihapus segala dosanya, barulah kita boleh datang kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya dihapus segala dosanya? Adik-adik, Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa atau tidak dihukum, tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal, artinya masuk surga. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya dihapuskan oleh Tuhan sehingga boleh masuk surga. Ya, dosa-dosa kita dihapus oleh darah Tuhan Yesus. Dan kemudian Efesus pasal 3 ayat 17 mengatakan juga, oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Nah, ketika kita beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus, ketika adik-adik mau memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita. Karena apa? Karena segala dosa kita sudah dihapus oleh darah Tuhan Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 7b mengatakan, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Semua dosa dihapuskan dari dalam tubuh kita. Nah, saat itulah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus, boleh datang berdoa kapanpun. Tuhan berkenan mendengar doa-doa adik-adik. Tuhan senang ingin berbicara kepada kamu dan saya, dan Dia ingin mendengar suaramu. Karena ketika adik-adik sudah percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik sudah menjadi anak-anak Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita berdoa? Wah, Tuhan Yesus baik sekali. Dia mengajarkan bagaimana caranya supaya kamu dan Bang Christian boleh berdoa dengan baik. Tertulis di dalam Matius pasal 6 ayat yang kelima. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Orang munafik ini apa ya? Orang yang di depan dia berbuat A, tapi di belakang dia berbuat B. Nah, gitu ya. Tidak sesuai perbuatannya di depan orang dan di belakang orang. Ketika dilihat orang atau ketika tidak dilihat orang, berbeda perbuatannya. Jadi kata Tuhan Yesus kepada adik-adik, kepada kamu dan kepada Bang Christian, janganlah berdoa seperti orang munafik. Orang munafik, kita lihat nanti penjelasannya seperti apa orang munafik itu. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Orang-orang munafik itu seperti ini adik-adik. Orang-orang munafik itu dia senang berdoa di gereja.
tapi ternyata di rumah nggak pernah berdoa. Nah, ini orang munafik. Hanya ingin dilihat oleh orang-orang. Nah, siapa di antara adik-adik seperti itu? Di sekolah berani berdoa, tapi di rumah nggak berani. Karena di sekolah dilihat oleh teman-teman, dilihat oleh guru. Di sekolah minggu berani berdoa, tapi di rumah nggak pernah berdoa. Nah, ini kata Tuhan, jangan seperti itu. Itu namanya munafik, ya kan? Nah, adik-adik, jangan kita munafik, ya. Kemudian pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Di tempat keramaian mereka suka memamerkan diri, memperlihatkan diri. Oh, saya ini orang yang suci, orang yang suka berdoa. Padahal faktanya sebenarnya di rumah nggak pernah berdoa. Adik-adik, pernah nggak seperti itu? Hayo. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus yang baik itu mengajar kita supaya jangan berdoa seperti orang munafik. Di depan orang berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi di rumah berdoanya jarang sekali. Itu yang pertama, ya. Adik-adik, caranya berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bukan hanya di hadapan orang lain, ya kan, untuk dilihat orang. Selanjutnya, adik-adik, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Nah, kata Tuhan, ternyata adik-adik, kita harus menghususkan waktu, memberi waktu untuk datang pada Tuhan. Dikatakan, jika engkau berdoa, masuk ke dalam kamar, sediakan waktu yang khusus buat Tuhan. Kemudian tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Ketika kita menghususkan waktu kita kepada Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan, maka kata Tuhan, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berkenan dan senang melihat atau mendengar doa daripada adik-adik. Selanjutnya, bagaimana caranya supaya kita berdoa didengarkan oleh Tuhan? Kita perlu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 15, ya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 bagian akhir dikatakan, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus, diberikannya kepadamu. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini kepada kita berdoa kepada Tuhan, tetapi sebelumnya kita harus menyelesaikan, membereskan dulu dosa-dosa kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mau menerima Tuhan Yesus atau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Barulah kita boleh datang berdoa. Kemudian ketika kita datang berdoa, jangan seperti orang munafik. Kita berdoa harus dengan hati yang tulus. Kita berdoa bukan supaya dilihat oleh orang, kelihatan hebat sekali, tapi kita berdoa dengan tulus, siapkan waktu untuk Tuhan, ya. Siapkan waktu khusus untuk Tuhan. Kemudian selanjutnya ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus itu adalah nama yang sangat luar biasa, yang dimana Allah Bapa berkenan. Itu sebabnya doa yang diucapkan dalam nama Tuhan Yesus pasti didengar oleh Tuhan dan pasti dijawab oleh Tuhan. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar bagaimana kita boleh berdoa. Nah, kita berdoa kepada Tuhan dan terus kita menundukkan hati kita kepada Tuhan dan kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus.